Om Swastiastu. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Ana Agung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan membahas tentang melek. Melek merupakan salah satu laku keyakinan masyarakat Hindu di Bali. Secara umum melek dibedakan menjadi 3, yaitu melek adnyana, melek ceciren, dan melek kelahiran. Dosen Unhi Denpasar Ikade Satria menjelaskan ihwal ketiga arti melek tersebut. Yang pertama adalah melek adnyana atau keadaan seseorang yang memiliki kemampuan yang lebih dari orang biasa. Misalnya bisa melihat makhluk gaib. Kemudian tak jarang orang melek ini berkomunikasi dengan makhluk gaib tersebut, atau juga orang yang bermimpi berkaitan dengan spiritual seperti mimpi bertemu orang suci, mimpi berperang dengan makhluk astral, bahkan mimpi ngiring sesuwunan seperti petapakan ide, barong, rangda, dan sebagainya. Melek ini, kata dia, amat berbahaya jika belum mendapatkan pengelukatan melek. Yang kedua, melek ceciren, yaitu melek dengan beberapa ciri-ciri, seperti di dalam tubuhnya ada guratan berbentuk senjata Dewata Nawasanga, memiliki ciri tubuh seperti rambut putih, gimbal, dan hal lainnya seperti kadangan atau tai lalat dan lain sebagainya. Adapun ceciren lainnya seperti berupa salah satu senjata Dewata Nawasanga berada di dalam tubuhnya. Kadang hal ini hanya bisa dilihat oleh tokoh spiritual atau terlihat nyata di kulit. Lalu ada kadangan apit wangke, yaitu tai lalat di kelamin dan sekitarnya. Kadangan celedung nginyah atau tai lalat yang berada di tengah-tengah alis. Lalu lesong pipit di bokong juga termasuk melek, ya Tribuners. Kemudian rambut putih hanya beberapa helai dan tidak bisa hilang. Rambut gimbal, jari kaki dan jari tangan lebih dari 5. Lidah poleng dan usuhan lebih dari 1. Lalu ada yang ketiga, melek kelahiran. Melek jenis ini seperti kelahiran pada wuku wayang, anak tunggal, tibe sampet atau anak yang lahir berkalung tali pusar. Tiba angkar atau anak yang lahir berbelit tali pusar dan tidak menangis. Lalu jempina atau anak yang lahir prematur. Margana, anak yang lahir di tengah perjalanan. Wahana, anak yang lahir di tengah keramaian. Julung wangi, anak yang lahir tatkala matahari terbit. Lalu julung sungsang, yaitu anak yang lahir tatkala tepat tengah matahari. Julung sarap, julung macan atau julung caplok, yaitu anak yang lahir menjelang matahari terbenam. Lalu walike, orang kerdil. Wujil, orang cebol. Kembar 2, anak lahir bersamaan dalam sehari, atau kembar buncing, kembar dampit, yaitu anak yang berbeda jenis kelamin lahir secara bersamaan dalam satu hari. Tawang gantungan, anak kembar selisih 1 hari. Pancoran apit laga, kelahiran 3 bersaudara di mana urutannya perempuan, laki, perempuan. Lalu telaga apit pancoran, kelahiran anak dengan urutan laki-laki, perempuan, laki-laki. Sanan empeg, yaitu anak yang lahir di apit saudaranya yang meninggal. Pipilan, yaitu 5 bersaudara dengan 4 perempuan dan 1 laki-laki. Padangon, 5 bersaudara, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Satria menjelaskan orang yang lintangan bade yakni lahir Kamis Pon dan Wuku Watu Gunung. Orang lintangan bubu bolong yakni lahir Jumat Pahing. Orang yang lahir saat tumpek wayang, tumpek landap, tumpek kandang dan lain sebagainya. Bahkan kelahiran lidah dengan garis hitam juga termasuk melek, ya Tribuners.
Ia menjelaskan orang hamil saat terkena tumpak wayang harus melukat agar anaknya tidak dikuasai sifat buta kala, serta orang pada umumnya atau keluarga pada umumnya yang ingin membersihkan diri dan menetralisir sifat buta kala dalam dirinya agar terhindar dari bahaya. Kemudian murah rezeki, tenang dan bahagia sekala niskala. Terkait dengan melik ini, sesuai dengan pengalaman di pesramannya, maka akan dilakukan pengelukatan melik dengan upacara penyangling melik. Ritual ini dilakukan di pesraman dengan sarana-sarana tertentu seperti empul-empulan, sarana dari tumbuhan, bunga, buah dan menggunakan rerajahan untuk neduh orang yang melik. Dosen Unhi ini menyatakan upacaranya sederhana namun menguatkan dan lebih pada perilaku permohonan kepada Kemulan dan Taksu serta kepada Ida Sesuhunan agar anak tersebut dilindungi dalam hidupnya dan selalu berjalan di jalan kebenaran atau dharma. Kini juga banyak pengelukatan melik. Untuk itu, Semeton Tribunar sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu apa meliknya. Bisa dengan mewacaan juga ya, agar upacara yang diambil sesuai dengan meliknya. Nah, demikianlah Tribunars tentang melik. Semoga kita semua dilindungi oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.